taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as USAF ungkap jet tempur F-47 generasi ke-6 yang mampu melaju dengan kecepatan Mach 2 dan kemampuan siluman tingkat lanjut. Salah satu fitur yang paling menonjol adalah jangkauan operasional F-47 yang sekarang diperkirakan lebih dari 1000 mil laut atau sekitar 1850 km. Jangkauan yang lebih luas ini dirancang untuk memungkinkan kemampuan serangan yang mendalam di wilayah-wilayah tempat pesawat AS saat ini menghadapi keterbatasan proyeksi seperti wilayah Indo-Pasifik yang dicakup oleh sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Jika Anda ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar Anda. Kami sangat menghargai pendapat dan saran Anda. Dengan like, subscribe, dan komentar, Anda akan membantu kami membuat konten yang lebih baik dan lebih menarik untuk Anda. People who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Pada tanggal 13 Mei tahun 2025, Kepala Staf Angkatan Udara AS Jenderal David Alvin menerbitkan sebuah grafik di akun X10 miliknya yang menandai perubahan besar dalam komunikasi resmi AS mengenai kemampuan superioritas udara di masa depan. Untuk pertama kalinya, spesifikasi utama pesawat tempur berawak generasi ke-6 yang dikembangkan di bawah program Next Generation Air Dominance diungkapkan kepada publik, diberi nama F-47. Pesawat yang dikembangkan oleh Boeing mencerminkan evolusi doktrinal menuju operasi, penetrasi, dan tempur di lingkungan yang sangat cepat, khususnya terhadap musuh, yang dilengkapi dengan sistem anti-akses, penolakan area, anti-akses, area denial, A2, AD yang canggih. Rilis ini melampaui maksud umum ini, mencakup target kinerja spesifik, dan menguraikan arsitektur pengganti potensial untuk F-22 Raptor. Salah satu fitur yang paling menonjol adalah jangkauan operasional F-47 yang sekarang diperkirakan lebih dari 1000 mil laut atau sekitar 1850 km. Jangkauan yang lebih luas ini dirancang untuk memungkinkan kemampuan serangan yang mendalam di wilayah-wilayah tempat pesawat AS saat ini menghadapi keterbatasan proyeksi seperti wilayah Indo-Pasifik yang dicakup oleh sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh. Jangkauan ini melampaui platform saat ini seperti F-22 dan F-35 dan sejalan dengan tujuan yang dinyatakan dari program FAXX Angkatan Laut AS, sebutan 1000 plus, menunjukkan bahwa kinerja sebenarnya dapat melampaui ambang batas ini. Meskipun belum ada konfirmasi resmi yang diberikan, Let's go. kecepatan tertinggi F-47 dilaporkan melampaui Mach 2, tetapi pembeda utamanya terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan penerbangan supersonik
Tanpa afterburner, kemampuan yang dikenal sebagai Super Cruise sudah ada pada F-22. Fitur ini akan lebih disempurnakan untuk mendukung misi jarak jauh sambil mengurangi tanda, thermal, dan konsumsi bahan bakar. Ditambah dengan apa yang telah digambarkan sebagai stealth, pesawat ini diharapkan dapat melampaui pendahulunya dalam pengurangan tanda radar dan inframerah. Pendekatan siluman generasi berikutnya ini kemungkinan melibatkan pembentukan aerodinamis yang canggih, pelapis khusus, dan permukaan manajemen tanda elektromagnetik yang berpotensi aktif. Beberapa gambar konsep menunjukkan permukaan kanar, konfigurasi yang mungkin bertentangan dengan kinerja siluman yang optimal. Ini bisa jadi merupakan elemen misinformasi yang disengaja untuk tujuan kontra intelijen. F-47 tidak dimaksudkan sebagai pesawat tempur multiperan, melainkan sebagai platform yang hanya berfokus pada superioritas udara yang mampu menembus wilayah udara musuh, bertahan di dalamnya, dan keluar tanpa terdeteksi. Dalam hal ini, pesawat ini mengikuti logika F-22, sekaligus memadukan 2 dekade pengembangan teknologi dalam sensor, kecerdasan buatan di dalam pesawat, dan konektivitas jaringan. Pesawat ini diharapkan beroperasi dalam kerangka kerja, komando, dan kendali terdistribusi, berinteraksi dengan satelit, sensor, dan platform berawak maupun tak berawak. Perencanaan Yusuf saat ini menyerukan akuisisi 185 unit, jumlah yang sesuai dengan ukuran armada F-22 bukaan, diafragma asli yang menunjukkan strategi penggantian langsung, garis waktu pengembangan, membayangkan jendela masuk layanan antara tahun 2025 dan ke 2029. Namun, menurut pejabat yang dikutip oleh The War Zone, F-47 diharapkan untuk melakukan penerbangan perdananya selama pemerintahan saat ini yang menyiratkan tonggak konkret. Sebelum akhir tahun ke 2028, penempatan operasional penuh dapat diperpanjang hingga dekade berikutnya, tergantung pada hasil uji terbang dan fase integrasi. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. F-47 dirancang untuk beroperasi erat dengan kolaboratif Combat Aircraft, disingkat CHIT, kategori baru sistem tak berawak. Varian pertama yang diberi nama YQF-42 dan YQF-44 ditujukan untuk misi seperti pengintaian, peperangan elektronik, pengawalan, atau serangan presisi dengan otonomi parsial atau kendali jarak jauh. Jangkauan yang diproyeksikan sekitar 700 mil lot, 1,300 kilometers, masih di bawah jangkauan F-47 yang berpotensi membatasi kemampuan mereka untuk mendampingi pesawat tempur tersebut dalam misi jarak jauh. Namun, program CCA disusun dalam beberapa tahap dengan lebih dari 1.000 pesawat nirawak yang direncanakan, dan iterasi mendatang diharapkan mencakup peningkatan jangkauan, kinerja, dan observabilitas rendah. Drone-drone ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai wingman cerdas yang mampu melakukan manuver terkoordinasi, meredam gelombang awal tembakan musuh, atau menghancurkan pertahanan elektronik musuh. Sementara versi pertama diharapkan tetap subsonik dengan kemampuan siluman terbatas yang menghadap ke depan. Desain selanjutnya kemungkinan akan menampilkan arsitektur yang lebih agresif seiring dengan berkembangnya umpan balik operasional dan penilaian ancaman. Pengumuman pada tanggal 13 Mei menandai momen penting dalam pendekatan AS terhadap strategi pertempuran udara dengan F-47. Angkatan Udara A bertujuan untuk menetapkan tolok ukur baru dalam hal kemampuan siluman, kecepatan, dan jangkauan operasional, diintegrasikan ke dalam arsitektur tempur yang berpusat pada jaringan bersama armada sistem tak berawak yang dapat diskalakan. Platform ini dirancang
untuk menghadapi musuh. Dengan kemampuan pertahanan udara yang semakin canggih, tujuan yang mendasarinya jelas untuk mempertahankan keunggulan udara di lingkungan yang paling diperebutkan di abad ke-21. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place.